Selebritas Sandra Dewi, saudara, membantah jika 88 tas mewah yang disita jaksa dalam kasus korupsi suaminya adalah bagian dari tindak pidana pencucian uang. Saat bersaksi dalam sidang korupsi 300 triliun PT Timah, Sandra Dewi menyebut barang-barang yang disita adalah barang yang dititipkan oleh berbagai toko untuk tujuan promosi. Sandra Dewi mengaku tas mewah yang disita adalah hasil promosi lebih dari 23 toko tas bermerek yang dipromosikan melalui akun media sosialnya. Sandra Dewi mengklaim telah menjalani usaha promosi tas ini selama lebih dari 10 tahun di media sosial dan bukan dibelikan sang suami. Bahwa saya sebagai saksi. Ibu Sandra Dewi, ya? Benar ya, Mulia. Lahir di Pangkal Pinang, Bangka? Benar ya, Mulia. Umur berapa? 41 tahun. Tanggal 8 Agustus tahun 83? Betul yang Mulia. Perempuan, kebangsaan Indonesia, Betul. tempat tinggal di Depakubuwono House, Townhouse. Selebritas Sandra Dewi membantah jika suaminya Harvey Muiz bukanlah pengusaha timah melainkan batu bara. Sandra Dewi mengaku tidak tahu saat ditanya hakim soal penghasilan siapa yang lebih besar dan menegaskan sang suami hanya pengusaha batu bara. Penghasilan saudara dengan penghasilan suami saudara lebih banyak siapa? Saya tidak pernah bertanya Itu kan yang suami Mulia. saudara. Betul. Suami punya kewajiban untuk menafkahi keluarga, Suami istri dan saya, anak-anak, ya. Suami yang saudara yang saksi ketahui ya, penghasilan terdakwa profesinya apa? Suami saudara ini. Suami saya pengusaha tambang batu bara. Ya, batu bara. Ya. Apa kemudian timah juga? Tidak yang Mulia. Tidak? Tidak. Bukan. Kalau dia nanti ngaku sebagai Bukan. pengusaha timah bagaimana? Bukan. Karena sekarang yang kita periksa ini perkara timah. Iya yang Tata Mulia. niaga timah seperti itu. Suami saya pengusaha tambang batu bara. Ketika saya menikah, saya melakukan preskon bersama teman-teman media. Saya mengatakan suami saya pengusaha batu bara. Batu bara ya? Batu bara. Gimana? Mau cari untung atau jadi ini penghubung atau bagaimana untuk batu baranya ini? Suami untuk saya membeli kemudian cari keuntungan atau bagaimana? Atau memang punya usaha penambangan? Suami saya hanya bertanya kepada saya karena ini tanah kelahiran saya, Bangka Belitung. Gimana sih? Kalau terdakwa Harvey Muiz kelahirannya di mana? Makassar. Makassar. Iya. Kalau saudara di Saya Babel ya? putri asli Bangka Asli Belitung. Bangka Belitung ya. Jadi bagaimana mengenai usaha batu baranya tadi? Iya, suami saya setahu saya pengusaha tambang batu bara yang mulia. Jadi untuk urusan timah ini beliau hanya bicara kepada saya, beliau ingin membantu saja Pak Suparta. Selain itu, Sandra Dewi menyebut jika tahu sebelumnya ia akan melarang sang suami sebagai pengusaha batu bara ini bekerja sama dengan BUMN karena beresiko tinggi. Sandra Dewi menyebut teman-teman pengusaha banyak yang berurusan dengan BUMN justru malah berurusan dengan aparat penegak hukum. Kemudian apakah membantu tadi untuk kerjasama dengan ini BUMN? Oh, nggak cerita yang mulia. Kalau saya tahu saya larang yang mulia. Dilarang ya? Saya larang. Kenapa dilarang? Kan laki-laki kan harus punya penghasilan sebanyak-banyaknya. Betul, tapi kenapa tidak diizinkan aja? Saya jelaskan yang mulia kenapa saya akan melarang suami saya untuk membantu kerjasama dengan BUMN. Seperti yang saya ketahui, banyak teman-teman pengusaha saya yang menjadi supplier BUMN yang kerjasama dengan BUMN, ujung-ujungnya sebagian besar berakhir berurusan dengan penegak hukum. Itu ya. Betul, jadi Ya, menurut saya gini, beresiko tinggi yang mulia. tapi kan tidak semua dong. Tidak semua, tapi kan Kalau beresiko umpamanya tinggi. dilakukan dengan benar kan tidak. Betul, tapi kan beresiko tinggi yang mulia. Karena badan usaha ini, setahu saya, kalau kita melakukan usaha, ada untung, ada rugi yang mulia. Tapi kan kalau BUMN harus untung. Jadi itu resikonya besar. Kalau saya tahu, saya tidak akan mengizinkan. Jadi seandainya tahu ya nggak diizinkan ya. Tidak yang mulia. Ternyata, nah sekarang gini, ternyata, Betul. Nah, ternyata seperti itu. Saya harusnya Reaksi jadi pengusaha. saudara waktu itu bagaimana? Saya hanya bertanya. Ternyata Ya. ada hubungannya saudara, suami saudara berhubungan tadi itu dengan BUMN. Iya. Dalam hal ini dengan PT Timah Tbk. Iya. Ya, BUMN yang ada di mana? Pangkal Tanah Pinang. kelahiran saya, Pangkal Ya. Pinang, Bangka.
Selain itu, selebritas Sandra Dewi juga menyebutkan mobil mewah yang dibeli suaminya dan disita jaksa dibelikan Harvey untuk keluarga. Sandra Dewi membantah jika semuanya memiliki pesawat pribadi. Ini ada lagi nih, apa? Mini Cooper, Rolls Royce gimana ini? Itu diberikan suami saya untuk keluarga, bukan untuk saya saja. Untuk keluarga, dipakai keluarga. Rolls Royce yang apa? Yang Phantom apa? Kulinan yang mulia. Tahun berapa? Waktu itu saudara apa? Suami saudara beli berapa duit? Oh, nggak tahu saya yang mulia. Yang Rolls Royce nggak tahu? Nggak tahu. Kalau yang Mini Cooper? Nggak tahu, yang saya nggak pernah nanya. Yang penting dibelikan, dipakai. Nggak cuma saya yang pakai, semuanya pakai. Semuanya ya? Beliau pun pakai yang mulia. Ya, sekarang disita Iya, Rolls Royce, iya, Mini Cooper, betul. kemudian apa lagi? Ada itu? Saya nggak hafal yang mulia. Saya nggak hafal mobil-mobil. Ada pesawat ada nggak? Itu cuma gosip yang mulia. Ya. Pesawat apa? ATR apa jet gitu? Oh, nggak tahu yang mulia. Oh nggak tahu ya. Jadi yang disita mobil apa aja coba? Rolls Royce, Mini Cooper, ada Iya. Ferrari? Wah, saya nggak hafal yang mulia. Saya Ada tidak Lambo? mengerti mobil-mobil Nggak apa. sport. Saya nggak hafal. Tapi banyak mobil yang disita? Saya nggak berani baca berita yang mulia. Saya Dalam tuntutannya, Kejaksaan Agung menyebut telah menyita sejumlah barang bukti dari terdakwa Harvey Muiz. Di antaranya ada mobil mewah, tas mewah termasuk tanah dan bangunan, serta ada juga barang bukti berupa uang tunai baik pecahan rupiah maupun dolar Amerika Serikat. Awalnya Kejaksaan Agung menemukan ada 270 triliun rupiah kerugian negara dalam kasus korupsi di PT Timah. Dalam pengembangan, kerugian negara justru ditaksir mencapai 300 triliun rupiah. Sejumlah barang bukti sudah disita seperti rumah, tanah, perhiasan, termasuk barang mewah lainnya. Jaksa mengungkap di antara para terdakwa, Suparta dari PT Refine Bangka Tin diduga menjadi penerima terbanyak dengan nilai 4,5 triliun rupiah. Tamron dari CV Venus Inti Perkasa 3,6 triliun rupiah. Selanjutnya ada Suwito Gunawan di PT Stanindo Inti Perkasa diduga menerima 2,2 triliun rupiah. Ada juga Robert Indarto dari PT Sari Wiguna Bisa Sentosa yang diduga menerima 1,9 triliun rupiah. Dan ada nama Henry Lee dari PT Tinindo Internusa menerima 1,05 triliun rupiah. Lalu apa saja keterangan lainnya yang menarik untuk disimak bersama yang sudah diberikan oleh Sandra Dewi dalam kasus korupsi 300 triliun rupiah PT Timah yang digelar hari ini? Jurnalis Kompas TV Asri Gunawan melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Asri, selain tadi yang sudah disebutkan seperti penggunaan mobil mewah, 88 tas mewah, apalagi keterangan yang digali dari hakim kepada Sandra Dewi? Ya, hakim mencoba menggali terkait dengan pengaturan keuangan rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Kemudian juga hakim menggali pengetahuan Sandra Dewi soal aliran dana dari Harvey Muiz atau suaminya yang sekarang menjadi terdakwa kasus korupsi timah yang sebesar 300 triliun rupiah. Kemudian juga hakim ini mengonfirmasi soal deposito yang dimiliki oleh Sandra Dewi yang mana ini sebesar 33 miliar rupiah. Di mana deposito tersebut ada aliran dana atau dana yang digunakan oleh Sandra Dewi ini sebesar 10 miliar rupiah ditransferkan atau dikirimkan kepada Suparta yang merupakan terdakwa juga di kasus ini. Dan juga Suparta ini merupakan bos ataupun juga petinggi di PT RBT. Kemudian tadi juga disebutkan di dalam persidangan oleh Sandra Dewi ketika dicecar begitu ataupun juga dikonfirmasi oleh hakim dan juga jaksa penuntut umum bahwa penjelasannya adalah dana 10 miliar rupiah yang digunakan di bank yang ada atau di deposito Bank Mega yang dimiliki oleh Sandra Dewi ini diminta oleh suaminya Harvey Muiz, bahwa saat itu Harvey Muiz mengaku dimintai tolong oleh Suparta untuk meminjam dana sebesar 10 miliar rupiah sebagai modal usaha. Namun
saat itu Harvey meminta Sandra Dewi untuk mentransferkan atau melalui rekeningnya Sandra Dewi, yang mana ini kemudian dialirkan menuju ke Suparta begitu. Nah, kemudian dari pendalaman yang dilakukan atau juga persidangan yang dilakukan hari ini, Majelis Hakim juga mendalami soal kafling tanah yang dibeli oleh Sandra Dewi ataupun juga yang dibeli atas nama Sandra Dewi ini sebesar 10 miliar rupiah, yang mana ini berdasarkan pengakuan dari Sandra Dewi itu merupakan dana yang diganti oleh Harvey Muiz yang sebelumnya dipinjam untuk dipinjamkan kembali ke Suparta yang merupakan bos dari PT RBT. Itu tadi yang salah satu yang didalami oleh Majelis Hakim dan juga Jaksa Penuntut Umum menyoal deposito milik Sandra Dewi sebesar 33 miliar rupiah yang ada di Bank Mega dan kemudian 10 miliar rupiahnya digunakan oleh Suparta. Kemudian terkait dengan pengaturan keuangan rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Sandra Dewi tadi mengaku bahwa ia tidak pernah menggunakan atau memakai ataupun meminta uang dari suaminya untuk kebutuhan pribadi. Sandra Dewi mengaku uang ataupun juga harta yang diberikan oleh Harvey Muiz ini semuanya digunakan untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk keperluan dan kepentingan pribadi Sandra Dewi. Kemudian Audrey, saya ingin juga melanjutkan informasi soal tas-tas branded yang dimiliki Sandra Dewi. Ada 88 tas branded yang sudah disita oleh Kejaksaan Agung yang diduga ini merupakan ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang. Nah, Sandra Dewi mengaku bahwa seluruh tas yang ia miliki ini merupakan hasil endorsement, kemudian juga hasil ia menjadi brand ambassador. Jadi tas yang dimiliki oleh Sandra Dewi, maksud saya, ini semuanya hasil pemberian dari brand-brand terkait, bukan dibeli oleh Harvey Muiz. Namun ada bukti yang menunjukkan bahwa Harvey Muiz ini mentransferkan sejumlah dana untuk ke luxury brand untuk membeli tas-tas branded milik Sandra Dewi. Nah, ini yang terus didalami begitu. Kemudian hari ini yang bertanya tidak hanya hakim, jaksa penuntut umum, namun juga tentunya kuasa hukum dari terdakwa Harvey Muiz begitu. Kalau dari sisi kuasa hukum yang didalami ini lebih ke bagaimana kepribadian Harvey Muiz, bagaimana kemudian perilaku Harvey Muiz. Kalau yang disebutkan dan disampaikan oleh Sandra Dewi ini berusaha menunjukkan bahwa Harvey Muiz merupakan orang yang selalu menolong orang, selalu ingin menyelamatkan orang, patuh aturan, taat aturan, dan tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak atau melanggar hukum begitu. Nah, ini yang kemudian berusaha disampaikan ataupun juga berusaha digali oleh kuasa hukum dari terdakwa, yang mana tentunya pernyataan dari saksi yang hadir dan menunjukkan bahwa Harvey Muiz adalah orang yang baik, orang yang taat aturan, yang selalu patuh terhadap hukum, ini bisa tentunya meringankan Harvey Muiz. Namun memang agenda sidang hari ini pemeriksaan saksi, jadi dari sisi jaksa penuntut umum, dari sisi kuasa hukum terdakwa, tentu bisa bertanya kepada saksi yang dihadirkan. Ada 13 saksi yang dihadirkan, Audrey dan saudara. Mulai dari Sandra Dewi, istri Harvey Muiz, kemudian juga orang-orang terdekat Sandra Dewi, ada Helena Lim yang juga terdakwa, dan juga tadi ada istri dari Suparta yang merupakan terdakwa juga, dan ada beberapa pihak-pihak terkait kemudian yang didatangkan dan dimintai keterangannya. Nah, sidang sepertinya ini sudah selesai, baru saja selesai, sedang ada doorstop ataupun juga ini para saksi dan juga kuasa hukum ini sedang memberikan pernyataan. Dan untuk sidang selanjutnya, sidang lanjutan dari kasus ini kapan, kita akan perbarui dan akan informasikan kepada Anda kembali. Audrey. Dari Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, jurnalis Kompas TV Asri Gunawan melaporkan.